Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah monitor di depan chart, yang sudah mengamati pergerakan XAU USD khususnya pagi hari ini. Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari XAU USD Gold. Kita review dulu untuk yang satu hari kemarin ya. Satu hari kemarin market masih didominasi oleh bullish ya. Sempat konsolidasi kemudian naik sedikit kemudian ditolak lagi meskipun tetap didominasi oleh bullish atau buyer. Kalau kita amati dari pergerakan di time frame daily ya, di time frame daily masih dominan oleh buyer dengan puncak tertinggi berada mendekati level psikologisnya di 1865. 1865 ini mungkin target yang sudah kita gariskan. Untuk yang swing sudah mendekati atau bahkan sudah menyentuh dari target pertama, karena ada dua target untuk swingnya. Target pertama dan target kedua ya. Target pertama di angka hampir 5.000 ya. Hampir 5.000 sudah tercapai. Apakah nanti akan terus berlanjut di pergerakan ke atasnya atau mendekati 1908, sekian ya. Tentu kita masih melihat buyer ini mampu tidak melewati retrace terdekatnya ya, retracement terdekatnya dari tren turunnya. Nanti ketika setelah bertahap, ketika sudah bertahap melewati level pentingnya, tentu di situ baru kita nanti menentukan, oh ini masih lebih kuat. Sampai saat ini bullish masih dominan meski ada sedikit penolakan, yang pasti fokus kita sementara masih ke buyer dengan trigger dan petunjuk yang ada di sana. Baik, kita lihat dan kita amati dulu di time frame lebih kecil ya, di time frame H4. Kalau kita lihat di time frame H4 sudah ada penolakan oleh seller di sana. Ada penolakan oleh seller sehingga hati-hati dengan koreksi. Hati-hati dengan koreksi turun dulu, walaupun nanti bisa jadi di 1847 akan kembali pullback ya setelah mendekati levelnya, kemudian bisa jadi nanti akan pullback ya. Fase ini masih dalam fase koreksi sehingga membutuhkan kehati-hatian. Kita coba untuk menarik garis-garis kecilnya, kalau kita amati akan kita dapatkan seperti ini, sehingga proses untuk menuju ke atas tidak serta-merta langsung satu kali panjang, tapi membutuhkan proses yang secara bertahap, secara perlahan-lahan menuju ke atas ya, secara perlahan-lahan menuju ke atas. Jadi tidak serta-merta langsung naik, tapi selalu ada petunjuk mulai bergerak secara perlahan. Jadi mulai perlahan menuju ke atas dan sebagainya. Sehingga untuk seller misalkan nanti akan turun ya, misalkan akan koreksi, akan kecil sekali turunnya, akan langsung menembus di sini. Ada tahapannya, ada fasenya. Sebelum ini pun nanti masih akan melewati level-level pentingnya ya. Pertama di sini kita uji dulu di sini, kira-kira mampu ndak lewat ya. Kalau mampu melewati, dia akan mendekati di level selanjutnya. Ketika nanti mampu lagi melewati, nanti terus akan melewati, akan mendekati level-level
di bawahnya. Sehingga ketika dia minimal breakout di levelnya, ada peluang untuk kita masuk di sana. Ada peluang untuk entry di sana. Kemudian ketika mendekati levelnya dan ternyata dia tidak bisa breakout dan mulai bergerak naik, setidaknya juga kita bisa memanfaatkan dari koreksi yang ada. Minimal ketika kita masuk dengan target terdekatnya masih ada target yang realistis yang bisa kita dapatkan. Mungkin ini gambaran sedikit terkait dengan fase dan tahapan pergerakan yang bisa kita review. Kemudian selanjutnya kita masuk di time frame H1 ya. Di time frame H1 ya kita lihat masih di posisi bullish sebagai dominan. Ini ada koreksi di sana. Kemudian kalau kita lihat di time frame kecil, di time frame kecil sama halnya dengan yang besar, semuanya tetap masih dominan buyer dengan high dan low-nya masih berada di atas, sehingga tetap masih akan terus bergerak naik ya, hingga di area mana, hingga di level-level tertinggi yang terdekatnya. Oke, kita coba untuk menentukan ya, kita bisa coba untuk menentukan entry point kita di mana kira-kira kalau sekarang ini sudah terbentuk seperti ini. Ya, kalau kita tarik garis ini bisa terjadi seperti ini koreksi, koreksi kecil, kemudian sampai saat ini masih tergolong datar ya, tidak ada petunjuk lebih kuat. Hanya saja karena fokusnya masih naik, kalau kita amati high dan low-nya, maka kecenderungannya akan ke atas. Nah, di mana kita menempatkan entry point kita ya. Kita coba untuk dekatkan yang lebih mudah ya. Mungkin target pertama di sini ya. Target pertama kita bisa taruh di 18.55 ya. Bagi mungkin teman-teman yang terlambat nanti ikut yang berikutnya. Kita tempatkan dulu untuk buy stopnya di 18.55.68. Target terdekatnya nanti mendekati levelnya di sini ya, karena ini cukup pagi juga. Targetnya di 18.58, ini sekitar 300 ya. Target utama atau target besarnya hari ini di sini saja dulu. Ini target. Kalau kita mau lebih lama, kita bisa targetkan di sini dengan saya kasih warna yang beda. Di ujung levelnya ya, tidak usah di sana, kasih untuk koreksi ya. Koreksinya saya taruh di atas. Oke, ini saya taruh untuk koreksi. Koreksi kita taruh di 18.72 untuk limit 18.72. Oke, limitnya di 18 berapa tadi? 18.72, sekian ya. Kenapa tidak menempatkan di posisi yang atas? Ya, karena cukup dekat, ini masih berpeluang. Kita taruh di atas lebih, atau kita turunkan sedikit ya. Terlalu jauh nanti kita tidak kebagian. Oke. Ini limitnya kita koreksi dulu, untuk limitnya di 1869.70. Ini untuk limit selnya, koreksi bisa jadi nanti sebagai reversal ya, tapi masih terlalu kecil, masih berpotensi hingga di atasnya lagi. Kemudian di sisi bawah
kita bisa tempatkan untuk sell stopnya. Oke, targetnya terdekat di sini ya. Ini sell stopnya di sini. Kita ukur jarak pertama dan kedua masih sangat aman. Kita tempatkan untuk sell stopnya di sini di 1850.75. Target terdekatnya berada di level psikologisnya nih di 1846, sekitar 390-an. Mungkin di awal sudah lebih dari cukup ya. Target yang lebih besar nanti tentu di wilayah yang lebih kuat ya. Mungkin di 600 kita bisa tarik di bawah sekitar ini ya, mungkin sekitaran ini. Kemudian di sisi bawah kita tempatkan untuk limitnya. Oke, untuk limit atau sekaligus ini bisa jadi menjadi reversal. Limit di 1837.92. Ini untuk limitnya. Sekali lagi yang kita manfaatkan adalah koreksinya nanti, sehingga begitu tersentuh kemudian sudah memantul ya, kita sudah mendapatkan peluangnya dan kita lihat bagaimana volatilitasnya, bagaimana geraknya. Ketika dia masih kuat, ketika dia punya tekanan yang kuat, maka kita bisa menunggu lebih lama sedikit ya untuk memastikan dia masih kuat. Sebaliknya ketika dari volatilitasnya mulai berat, penolakan makin kuat, maka kita bisa exit lebih cepat untuk memastikan profit kita masuk di kantong dulu. Kemudian kita ukur untuk yang kemarin range hariannya ini kira-kira sekitar 2000-an mungkin ini ya kemarin ini. Ya 2000-an sekian. Jadi 2 hari yang lalu juga hampir sama, mendekati sama. Hari ini kalaupun dia bergerak naik turun ya dekat-dekat di level psikologisnya sini. Kemudian ketika dia naik kemungkinan besarnya masih akan berada di kisaran mendekati limitnya, sehingga ada potensi yang kita bisa dapatkan. Mungkin hanya beberapa transaksi yang kita siapkan, namun demikian ketika satu transaksi sudah mencapai target harian kita, maka itu lebih baik daripada kita mengejar yang banyak transaksi tetapi hasilnya kecil-kecil dan mendapatkan yang lebih besar dan dengan target kita membutuhkan ekstra waktu, ekstra tenaga dan ekstra pemikiran. Mudah-mudahan sedikit ini setidaknya bisa membuka ya pemahaman kita terkait dengan titik entry yang potensial. Sekali lagi tentu menyesuaikan dengan gaya trading kita, tidak berarti serta-merta harus diikuti dan tidak penting juga nanti arahnya sesuai dengan yang kita analisakan atau tidak. Sekali lagi tidak terlalu penting kita melihat nanti marketnya sesuai dengan yang kita analisakan karena kita memanfaatkan peluang dua arahnya. Sehingga betul-betul harus kita pahami, jangan jadi peramal nanti akan naik-naik sekian. Kita tidak bakal tahu harga ini akan bergerak sampai di mana. Maka manfaatkan peluang yang ada, pergerakan yang ada, baik itu naik maupun turun untuk mendapatkan peluang yang terbaik sesuai dengan sistem trading kita. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat dan bisa profit maksimum hari ini dan tentu seterusnya bisa menjaga konsisten dari profit kita. Terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam profit dua arah.